Sepertinya negara kita dijajah ekonomi oleh diorang. Ini yang dinamakan penjajahan Allah baru. Bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semua para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan apapun. Kiranya impian dari para bos semua segera tercapai. Jadi di hari kemerdekaan negara Indonesia dan Malaysia itu tersiar kabar yang sangat berbeda bosku mengenai kemerdekaan Indonesia. Keperayaan hari kemerdekaan negara tetangga kita yang membuat ramai warganya itu sepertinya kurang puas karena ramai orang-orang Bangla memenuhi setiap titik di negara mereka. Kalau di negara kita sendiri, negara Indonesia, kita tahu ramai orang-orang asing, bule-bule Eropa yang justru sengaja datang di hari kemerdekaan Indonesia. Ya, kehadiran mereka bukan cuma mau berwisata ke negara Indonesia, bosku. Ya tentu mereka juga sebagian besar mau merayakan hari kemerdekaan negara Indonesia. Karena yang kita tahu di hari kemerdekaan negara Indonesia itu ramai sekali games ada, bosku. Banyak games dirayakan di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia. Dan hal ini yang nggak kita temui di negara tetangga kita Malaysia. Lantas berkaitan dengan hal itu semua ya, hari ini kita mau mereaksi satu video yang bersumber dari channelnya Atanua Media dan judul videonya mengatakan, mereka pertanyakan siapa yang meriahkan hari kemerdekaan karena banyak warga dari luar. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Orang tahu kan tak lama lagi kita nak sambut hari kemerdekaan. Aku cabar korang, orang KL turun ke LCC, Jalan Silang, Bukit Bintang. Orang tengok sendiri, ramai rakyat tempatan ke ramai warga asing kat situ. Siapa yang akan beria-ria sambut kemerdekaan sebenarnya? Ya, menjelang hari kemerdekaan di sebelah pada 31 Agustus 2026, ada seorang warganet di sebelah yang lantang menyuarakan tentang fenomena warga asing yang ada di negaranya. Dan mempertanyakan jika nanti saat hari kemerdekaan, siapa yang akan meriahkan hari kemerdekaan. Orang tahu kan tak lama lagi kita nak sambut hari kemerdekaan. Aku cabar korang, orang KL turun ke LCC, Jalan Silang, Bukit Bintang. Orang tengok sendiri, ramai rakyat tempatan ke ramai warga asing kat situ. Siapa yang akan beria-ria sambut kemerdekaan sebenarnya? Kalau korang nampak warga asing ramai, korang tak rasa sedih ke? Sepertinya negara kita dijajah ekonomi oleh diorang. Ini yang dinamakan penjajahan Allah baru. Jadi, merdeka ke kita sekarang? Memanglah tak ada perang-perang, tapi ekonomi kita ni macam mana? Berlambat bisnes-bisnes warga asing yang tak selesai lagi. Parti pelarian pun berlambat kat negara kita. Kalau kita ni ada jiwa patriotik, kita akan rasa sedih tau. Lainlah pengkhianat, diorang akan buat duit dengan diorang tu. Zaman dulu pun, zaman penjajahan British pun memang dah berlaku dah. Pengkhianat-pengkhianat ni yang bagi maklumat dekat orang. Sama lah yang kejadian sekarang ni. Jadi apa perasaan korang? Tapi saya rasa ya, dulunya sih, waktu ramai pekerja Indonesia di negara tetangga kita Malaysia ini, bosku, saya sih nggak mendapati orang-orang yang merasa mereka terjajah, bosku. Apalagi dalam hal ekonomi ya. Karena sebagian besar orang-orang Indonesia datang ke negara Malaysia itu hanya untuk bekerja, bukan membuka perniagaan runcit, bosku. Tapi situasinya saat ini sudah jauh berbeda dengan ramai geng-geng yang berasal dari Asia Selatan itu bekerja di negara tetangga kita ini, bosku. Semakin banyak hal-hal yang nggak cocok dengan warga tempatan Malaysia ya. Karena memang kita tahu juga orang-orang Asia Selatan tersebut bukan cuma mau bekerja di negara tetangga kita ini, bosku. Bahkan beberapa mereka memang meniatkan seolah-olah mereka akan menjadi bos dan tinggal dengan waktu yang sangat lama di negara tetangga kita ini. Wow. Kita lanjut play videonya. Nak tanya korang lah, adakah kita betul-betul merdeka sekarang ni? Tolong jawab, betul tak korang? Ya, entah isu yang dibangkitkan ini karena memang prihatin dengan kondisi di negaranya yang makin banyak dengan warga asing, terutama para pekerja asing, ataukah karena ada motivasi tertentu terhadap pekerja asing. Namun, jika di Indonesia, dalam penyambutan hari kemerdekaan, justru banyak yang melibatkan warga asing dalam berbagai acara menyambut hari kemerdekaan. Dan hal itu sebagai ajang wisata dan refreshing bagi warga asing. Tapi mungkin disinilah letak perbedaan dalam penyambutan hari kemerdekaan antara kedua negara bertetangga ini. Dan apa yang terjadi di sebelah memang dipahami karena membludaknya warga asing yang menjadi pekerja di sana. Dan bahkan warga lokal sendiri merasa asing. Serasa di luar negara. Serasa di luar negara, man. Dekat KL ni. Ini kat mana ni?
lagunya ya. Apa dah sampai macam ni orang buat video lah. Korang kalau tak bertindak lagi kan aku tak tahu lah. Aduh, gila babi siut. Ini benda betul lah. Itu pun aku ada pergi juga. Aku ingat aku seorang aja yang perasan. Sekali tengok Mamat ni dah buat video lah. Gila lah di BKL. Korang tak malu ke? Tak ada air muka ke? Allah Akbar. Macam mana lah korang boleh biar sampai ke tahap ni? Ini bukan dah jadi kudis, dah jadi kulat lagi dah ni. Ini, aduh, tak tahu nak cakap lah. Bingung juga ya. Memang power lah korang di BKL. Memang mantap lah. Itu malah banyak orang-orang Bangladesh guys yang seperti kampungnya Bangladesh lah kayaknya di sini udah. Bahkan kedai-kedai yang dulunya kedai-kedai Indonesia itu sekarang udah berubah menjadi kedai Bangladesh guys. Korang tengok ni korang, dekat depan kompleks Bukit Jambul Penang ni, ini hotspot terbesar Mini Dhaka, Bukit Jambul Penang. Tengok diorang berniaga dekat atas jalan pejalan kaki. Kalau orang kita ni dah kena sita dah korang. Tengok ni macam-macam diorang berniaga. Kedai warga asing banyak ni dekat Bukit Jambul ni. Diorang berniaga apa ni? Buah-buahan ada, sayur-sayuran. Diorang main letak je dekat jalan kaki ni, dengan kotor-kotornya kat situ. Apa nak jadi Malaysia ni Banyak dah tempat-tempat yang diorang conquer dah sekarang ni. Nampak tak korang? Nampak tak? Mini Dhaka Penang ni. Apa nak jadi Malaysia Pihak sokong kuasa, lah tengok dekat sini. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Warga Bangladesh merupakan antara kumpulan pekerja warga asing terbesar di Malaysia. Wow. Pada tahun 2025, terdapat lebih 800,000 pekerja Bangladesh yang berdaftar di Malaysia, menjadikan mereka kumpulan pekerja asing terbesar dalam negara. Kemasukan pekerja asing melibatkan dasar kerajaan Malaysia, perjanjian antara kerajaan Malaysia dan Bangladesh. Melihat isu ini dari sudut dasar negara, persoalan yang lebih besar ialah mengapa Malaysia masih bergantung kepada ratusan ribu pekerja asing untuk sektor tertentu, dan adakah terdapat cara untuk mengurangkan kebergantungan tersebut tanpa menjejaskan ekonomi. Ya, jika di flashback, sebenarnya sejak era 70-an negara tetangga sudah membangun kerjasama dengan beberapa negara di Asia untuk menjadi pemasok tenaga kerja ke negaranya, yang saat itu memang sedang membutuhkan tenaga kerja pada sektor tertentu. Kemudian di era 1986, mereka juga membangun kerjasama dengan Bangladesh dengan alasan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja murah di sektor tertentu, sehingga mendorong makin masifnya pengambilan tenaga kerja dari salah satu negara di Asia Selatan ini. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini bosku. Jadi ini seolah menjadi buah dari kerjasama mereka yang mereka bina selama bertahun-tahun lalu bosku. Jadi saat ini jumlah pekerja tertinggi di negara tetangga kita ini bukan lagi pekerja Indonesia, melainkan seperti apa yang sudah disampaikan oleh orang Malaysia tersebut ya, bahwa jumlah tertinggi di negara tetangga kita ini itu jumlah pekerja asingnya itu didominasi oleh orang-orang Bangladesh bosku. Ya, selamat kita ucapkan untuk negara tetangga kita dan untuk orang-orang Bangladesh. Ya, kiranya semakin hari semakin bertambah banyak juga di negara tetangga kita Malaysia bosku. Dan saya juga menghimbau untuk orang-orang Bangladesh ya, jangan ke negara Indonesia, karena di negara Indonesia itu nggak ada pekerjaan. Jadi sulit untuk mencari pekerjaan di negara Indonesia bosku. Untuk abang-abang Bangla, lebih baik ajak saudara-saudara kalian untuk bekerja di negara Malaysia. Karena ramai juga orang-orang Indonesia sendiri yang justru bekerja ke negara Malaysia bosku. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini. Berkaitan dengan video reaksi kita hari ini, bagaimana nih menurut tanggapan para bos semua? Berkaitan dengan video reaksi kita hari ini, jangan ragu, jangan sungkan tinggalkan pendapat para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi atau hal-hal yang nggak berkenan di hati para bos semua sepanjang video reaksi kita hari ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.